Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan cerita saya tentang Gajah Mada, figur panutan Nusantara. Pemirsa, pada keterangan saya yang lalu, para senopati dan prajurit-prajurit Bayangkara sudah dikirim menuju Karangwatu untuk menyusul Rakembar dan 50 orang prajuritnya. Kemudian untuk Gajah Geneng dan Macan Liwung tidak diikut sertakan di dalam misi itu karena ada tugas khusus, yaitu rencana untuk menangkap seseorang, yaitu Pakering Suramurdo. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah diperoleh petunjuk bahwa akan diadakan sebuah pertemuan antara Cakradara dengan Pakering Suramurdo yang rencananya akan dilakukan di bawah pohon beringin di tengah alun-alun Majapahit. Oleh sebab itu, Gajah Mada, Gajah Geneng, dan Macan Liwung telah bersembunyi untuk menyanggong kehadiran dua orang yang ditunggu itu. Gajah Mada, Gajah Geneng, dan Macan Liwung sudah sejak tadi berada di sebuah semak-semak sambil melihat bulan yang sudah mulai bergerak menerangi jagat raya. Tiba-tiba ada orang menunggang kuda dengan kecepatan yang sangat tinggi. Orang itu berpakaian putih-putih dan bercadar putih sambil membawa anak panah dan tertawa-tawa. Kemudian orang itu melesatkan anak panahnya yang ditujukan di sekitar semak-semak di mana Gajah Mada, Gajah Geneng, dan Macan Liwung bersembunyi. Kemudian dipungutlah anak panah. Ternyata di bagian ujung anak panah itu ada lontar yang ditali dan kemudian dibacanya bersama-sama. Apa yang dikatakan di dalam lontar itu? Tulisannya adalah, jangan ditunggu di sini. Pergilah kamu ke Padas Payung. Kemudian di situ ada sebuah gambar yang menunjukkan waktu. Kemudian di bagian bawahnya tertulis, dari Bagaskara Manjer Kawuryan. Betapa terkejutnya yang namanya Gajah Mada melihat tulisan Bagaskara Manjer Kawuryan, karena ini merupakan sandi seseorang
yang sudah 9 tahun lebih hampir belum terpecahkan. Dan kata-kata itu pernah diucapkan ketika Ratanca mau mati, kemudian mengucapkan Bagaskara Manjer Kawuryan. Sehingga Gajah Mada saat itu berkesimpulan menduga bahwa seseorang yang memiliki nama sandi Bagaskarya Manjer Kawuryan adalah Ratanca. Sekarang muncul kembali. Apakah ini ada hubungannya dengan Ratanca atau orang lain yang memiliki nama ini, atau namanya Ratanca dicatut oleh orang lain? Semuanya itu masih menjadi sebuah teka-teki bagi Gajah Mada. Tiba-tiba orang itu berkuda lagi melewati tempat Gajah Mada, tidak jauh dari tempatnya Gajah Mada bersembunyi, sambil tertawa-tawa. Kemudian Gajah Geneng mengambil panah, membentangkan busurnya, kemudian dicegah oleh Gajah Mada. Jangan. Aku lebih percaya orang itu, walaupun orang itu tidak berani menampakkan dirinya, tetapi setidaknya dia telah memberikan sebuah keterangan bahwa kita tidak boleh menunggu di tempat ini, tidak menunggu di ringin di tengah-tengah alun-alun itu, tetapi kita diberikan petunjuk agar pergi ke payung Wadas atau Wadas Payung. Siapapun dia, mungkin dia adalah di pihak kita. Tetapi kita tunggu saja. Apakah pertemuan di alun-alun ini memang dialihkan ke payung Wadas? Nampaknya seperti ini. Sebab tidak ada tanda-tanda kedatangan Cakradhara dan kedatangan Pakering Suramurdo. Oleh sebab itu, mari kita pergi saja ke tempat di mana ditunjukkan oleh orang yang berpakaian putih-putih itu. Kita datang ke Wadas Payung. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Gajah Mada, Gajah Geneng, dan Macan Liwong pergi menuju ke Wadas Payung atau Payung Wadas, dan kemudian menempatkan dirinya bersembunyi di atas pohon dan menyembunyikan kuda-kudanya. Jangan sampai kuda-kuda itu terendus. Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata sebelum kedatangan Gajah Mada, Gajah Geneng, dan Macan Liwong, di tempat itu sudah ada orang yang datang. Siapa itu? Yaitu Kudo Amerta. Raden Kudo Amerta juga mendapatkan kabar bahwa apabila ingin mengetahui sesuatu, maka datanglah ke Payung Wadas atau Wadas Payung agar mengetahui sesuatu. Itu adalah pesannya. Oleh sebab itu, dia langsung datang ke tempat itu dan juga bersembunyi di pohon lain. Dia bersembunyi sudah sejak lama. Dia di atas pohon itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, Gajah Mada, Gajah Geneng, dan Macan Liwong memperhatikan gerakan dari bulan, menunggu kapan datangnya
tengah hari atau malam hari, yaitu jam 12 malam. Ternyata yang ditunggu sudah tiba. Datanglah seekor kuda dengan penunggangnya, seorang laki-laki tampan, gagah. Dia adalah Raden Cakradara. Oleh sebab itu, Gajah Mada jawil atau nyolek Gajah Geneng dan Macan Liwung sambil menunjukkan arah yang dituju. Kemudian dia berbisik, "Benar, Kakang, dia Raden Cakradara. Ayo kita mengikuti, kita fokus ke sana. Tinggal satu, tidak lama lagi pasti, yaitu Pakering Suramurdo pasti akan datang." Ternyata benar, tidak lama kemudian menyusul seseorang juga menunggang kuda. Dia adalah Pakering Suramurdo. Kemudian mereka sama-sama turun. Kemudian Kudu Amerta benar-benar sudah mulai fokus mendengarkan apa yang akan dibicarakan oleh dua orang ini. Demikian juga Gajah Mada, Gajah Geneng, dan Macan Liwung fokus untuk mendengarkan percakapan antara Raden Cakradara dan Pakering Suramurdo. Apa yang dikatakan oleh Cakradara? "Paman, aku sungguh sangat kecewa dengan Paman. Mengapa semua ini Paman lakukan? Orang yang bodoh pun akan tahu. Pasti aku yang dituduh untuk melakukan semuanya. Siapapun akan tahu apabila Adi Kudu Amerta terbunuh, pasti akulah yang dituduh. Untung saja tidak sampai terbunuh, hanya luka di bagian atas dadanya. Dan itu pun pasti semuanya mengarah kepada saya, karena saya dianggap sebagai pesaingnya. Paman, aku pertegas sekali lagi, aku tidak menginginkan semuanya ini. Aku menikahi Sri Gitarja bukan karena aku kepingin menjadi raja. Aku bukan haus tentang pangkat dan jabatan." Betapa terkejutnya yang namanya Kudu Amerta mendengar kata-kata itu. Akhirnya dia menundukkan kepala. Berarti aku salah selama ini menuduh Kakang Cakradara yang mendalangi ini semuanya. Ternyata bukan. Kemudian Cakradara mengikuti lagi percakapan itu. "Sekarang Paman, aku katakan, hentikan semuanya. Pergilah Paman jauh-jauh, karena Paman sedang dicari oleh Patih Gajah Mada dan pasukan dari Bayangkara. Paman tidak akan bisa. Kalau selama Paman masih ada di Majapahit, pasti Paman akan tertangkap." Apa yang dikatakan oleh pamannya? "Wahai Cakradara, kamu itu keponakanku. Kamu saya tata supaya hidupmu itu mukti, supaya hidupmu itu mulia. Kemuliaan hidupmu akan membawa dampak. Sanak familimu dan semua kerabatmu akan menjadi mulia karena kamu menjadi raja. Itu pikirkan. Jangan kamu memikirkan dirimu sendiri. Banyak orang-orang yang mendukung kamu. Lihat itu, di belakang saya ada siapa? Damar Windu adalah Lurah Tamtomo. Kemudian ada Aryo Duoso, juga lurah, prajurit. Kemudian
Darupitu, semuanya adalah mendukung kamu. Lihat di belakang saya. Itu semuanya siap mati untuk membela kamu. Paman, sekali lagi aku katakan, aku tidak menginginkan jabatan itu. Sudah. Aku tidak mau terlibat urusan ini. Karena semua pangkat yang paman ingin raihkan itu adalah cita-cita paman, bukan cita-cita saya. Aku tidak mau terlibat. Sekarang aku mau pulang. Sudah, pulanglah ke sana. Memang kamu banci. Memang kamu wanita. Tidak pantas. Aku punya keponakan. Kamu pakai jarit saja. Jangan pakai celana. Betapa marahnya yang namanya Kudu Amerto, saya ulang, Cakradara, mendengar kata-kata itu. Langsung dia berbalik, kemudian menuju ke hadapan pamannya. Langsung dia mencabut kerisnya, yaitu keris Kiai Belabur sudah ada di tangan Raden Cakradara. Kemudian pamannya mengatakan, kamu mau melawan aku? Kamu yang saya ajari bermain keris, apapun aku yang mengajari. Bagaimana kamu bisa melawan aku? Paman, sekali lagi, keris ini tidak aku sesali apabila nanti aku benamkan di dada paman. Oleh sebab itu sekali lagi, paman jangan berkata-kata yang bukan-bukan kepada saya. Mengerti? Wow. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu, aku juga punya keris. Ayo kalau begitu. Kalau kamu berani melawan, majulah. Kemudian ada suara yang mengatakan, baiklah, kalau begitu aku akan melawan kamu. Betapa terkejutnya yang namanya Pak Kering Suramurjo ada kata-kata itu. Tapi kata-kata itu ada di belakangnya. Apa yang dilakukan oleh Raden Cakradara itu sudah benar. Jangan kamu racuni. Kemudian Patih Gajah Mada ini kemudian menuju ke samping kiri dari Pak Kering Suramurjo dan di samping kanan yaitu Raden Cakradara. Oh, jadi kamu yang namanya Pak Kering Suramurjo. Tidak lama kemudian melompatlah Gajah Geneng dan melompatlah Macan Liwung di kanan dan di kiri dari Pak Kering Suryamurjo, tetapi menghadap ke belakang, yaitu mengarah kepada Damarwindu, Arjondwoso, dan Darupitu, sambil busur panah sudah siap meluncur. Kemudian apa yang dikatakan oleh Gajah Mada? Kamu, Damarwindu, kamu, Arjondwoso, dan Darupitu, aku tidak menyangka kalau kamu seperti itu. Kalau sudah tahu begini, masihkah kamu berdiri seperti itu? Betapa takutnya mereka bertiga. Akhirnya dia melepaskan senjata-senjatanya, kemudian menaruh ke bawah, dan kemudian dia terduduk. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Pak Kering
Suramurda tertunduk, tidak berani menatap wajah dari Gajah Mada yang sungguh sangat berwibawa itu. Tiba-tiba sebuah luncuran anak panah tepat mengenai dada, ulu hati dari Pakering Suryamurda, sehingga Pakering Suryamurda terhuyung-huyung kesakitan, roboh dan langsung mati. Mengapa? Iya, karena anak panah ini jelas beracun. Langsung begitu dikejarlah oleh Gajah Geneng dan Macan Liwong orang yang melakukan serangan gelap itu. Kemudian kesempatan yang bagus itu digunakan oleh Damar Windu, Arya Dwiso, dan Darupitu mau melarikan diri. Gajah Mada mengatakan, coba kalau kamu berani melarikan diri, sejauh mana kepandaianmu untuk melarikan diri? Hitung dulu, kalau kamu melarikan diri di hadapan Gajah Mada. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Gajah Mada mengatakan kepada Raden Cakradhara, sudah Raden, aku sudah tahu semuanya. Aku mendengar sendiri, aku melihat sendiri apa yang kamu katakan. Oleh sebab itu saya berjanji semuanya akan saya sampaikan di hadapan Ratu. Sekarang Raden silakan untuk pulang. Dan nanti pamanmu, yaitu Pakering Suramurda, biar aku yang mengurus. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Raden Cakradhara meninggalkan tempat Wadas Payung dan kemudian 3 orang dipanggil. Kamu mendekat ke sini. Damar Windu, Arya Dwiso, dan Darupitu. Bawa mayat ini ke barak keprajuritan. Tunggu sampai saya datang, dan setelah kamu meletakkan mayat ini, memasrahkan kepada prajurit, kemudian kamu datang ke prajurit yang berjaga di Pakunjaran. Kemudian katakan kepada prajurit penjaga Pakunjaran bahwa kamu ingin dipenjara atas perintah Patih Gajah Mada. Dan tunggu sampai saya datang, dan apa nanti yang dapat aku adilkan kepada kamu, tunggu sampai saya datang. Dan kamu jangan coba-coba untuk menipu saya dengan melarikan diri. Jika kamu melarikan diri, tidak patuh terhadap perintah saya, maka di ujung dunia pun akan saya cari. Dan kalau ketemu, kamu akan saya siksa, sehingga kamu seakan-akan lebih baik minta mati daripada disiksa. Itu, ingat kata-kata itu. Baik, Gusti Patih, saya akan membawa mayat ini ke barak keprajuritan. Silakan. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya mereka semuanya sudah pergi dan payung Wadas menjadi sepi kembali. Pemirsa, ayo kita ikuti bagaimanakah sepak terjang dari seseorang yang namanya Rakembar yang pergi menuju ke Karang Watu. Pemirsa dimanapun Anda berada, Rakembar tidak paham kalau di tempat Karang Watu itu Raden Panji Rukmo ini bukan sembarang orang. Dia memiliki prajurit-prajurit banyak dan latihan-latihannya sudah begitu tertata, sangat berat. Itu adalah keterangan dari Probodasu, yaitu tidak boleh main-main.
Ketika Rakembar dengan 50 orang prajuritnya datang ke sana, langsung ditangkap oleh orang-orang yang berjaga di sana bahwa ada musuh yang datang. Oleh sebab itu, dicobalah untuk melakukan persiapan. Kata Panji Rukmo, biarkan mereka masuk. Kemudian Rangsang Kumuda juga mengatakan, siap-siap untuk habisi semua. Apa yang terjadi? Mereka datang tanpa perhitungan. Mereka melihat bahwa keadaan itu sepi. Kemudian di situ, di tepi kali, sudah berjajar-jajar, yaitu perahu-perahu untuk menyeberang. Oleh sebab itu, Rakembar mengatakan, wah, kita beruntung. Kita mau menyeberang ke sana, ternyata di sini banyak perahu-perahu dari rakyat yang ada di tempat ini dan ditinggal oleh orangnya. Kita bisa menggunakan perahu ini. Kalau perahunya jumlahnya 10, berarti sungguh sangat berlebihan. Satu perahu bisa kita tumpangi 5 orang. Jadi tidak terlalu berat. Baiklah, ayo kita semuanya naik perahu. Pemirsa dimanapun Anda berada, karena datangnya itu sudah selesai matahari terbenam. Kemudian suasana yang agak redup. Kemudian dia menyeberang perahu. Tidak tahu di dalam air itu banyak orang-orang prajurit yang ditempatkan di dalam air itu. Mereka menyelam dengan menggunakan selang bambu. Mereka tidak menyadari. Sehingga ketika perahu itu sudah ada di tengah, maka perahu langsung diguling dan langsung digulung oleh prajurit-prajurit itu dengan begitu sigapnya, sehingga mereka banyak yang mati dan langsung terhanyut oleh derasnya air sungai itu. Sisanya yang bisa menyelamatkan larinya salah juga. Larinya bukan menuju kembali tetapi menyeberang. Akhirnya 10 orang tertangkap, termasuk Rakembar. Pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian di malam hari datanglah Senopati, yaitu Haryo Teleng dan Senopati Suryo Manduro. Kemudian di tempat itu sepertinya tidak ada jejak-jejak pertempuran. Kemudian mereka berdua bertanya, kemanakah Rakembar dan 50 orang prajuritnya? Sepertinya tidak ada tanda-tanda kalau ada pertempuran. Oleh sebab itu, justru malah Senopati Haryo Teleng dan Senopati Suryo Manduro, orang yang sudah berpengalaman di dalam peperangan, dia lebih berwaspada. Ada apa ini? Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Mampukah Senopati Haryo Teleng dan Senopati Suryo Manduro bisa melumpuhkan Raden Panji Rukmo, Murti, dan anak buahnya? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita saya. Dan jangan lupa dukung saya, berikan saya like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Sampai di sini akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridau linayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara.